Halo desainer, kembali lagi bersama saya Firdaus di channel Firdaus Alamsyah. Hari ini kita akan bahas tentang, bagaimana AI itu akan menguasai dunia UI UX designer. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama adalah perkembangan AI itu sudah sangat berkembang jauh di sekarang ya, dari semenjak rilisnya ChatGPT dari OpenAI. Pertama kita harus sepakat dulu bahwasanya teknologi itu selalu menjadi, efisiensi yang sangat luar biasa di dalam industri. Contohnya aja ketika ditemukannya kalkulator, maka industri hitung-menghitung itu jauh lebih efisien, menjadi lebih cepat. Di sisi lain, ketika suatu project, suatu alur menjadi lebih efisien, maka, SDM itu akan tergerus secara terus-menerus. Misalnya saja di zaman dulu mungkin satu bidang sawah itu bisa dikerjakan oleh 5 atau 6 orang untuk mengerjakannya satu hari. Tapi di zaman, mesin ditemukannya traktor, itu sudah berubah menjadi misalnya satu hari bisa dikerjakan oleh satu orang dengan traktor. Sama halnya dengan dunia UI UX terkenal menjadi role yang berbeda. Namun di zaman sekarang apalagi di dunia freelancing, UI UX itu bahkan bisa dikerjakan oleh satu orang bermodalkan ChatGPT untuk melakukan riset. Dulu saya sebagai UI UX tuh melakukan riset itu lumayan lama ya, kita melakukan komputer riset, melakukan interview, melakukan habis itu sudah selesai dapat, melakukan ke wireframe. Wireframe pun dulu pada awal saya ngerjain UI UX itu di tahun 2021 saya ngerjakan wireframe itu bahkan ditulis tangan dulu di kertas, jadi wireframe baru dimasukkan ke Figma menjadi low fidelity. Tapi sekarang kita hanya tanya ke ChatGPT, kita bisa, bikin screen list nih langsung misalnya kita mau bikin, point of sales aplikasi kasir. Kita bisa tanya ke ChatGPT, kita, referensinya siapa, kompetitornya siapa, kemudian kita bikinkan, screen list-nya seperti apa, setelah itu kita bisa bikinkan PRD. PRD itu planning resource development ya. Ketika itu sudah selesai, kita tinggal bikin screen list, lalu kita bikin wireframe-nya low fidelity langsung di Figma. Setelah itu kita bisa langsung ke high fidelity dan proses ini cenderung jauh lebih cepat ya. Yang biasanya saya ngerjakan satu UI UX itu anggaplah satu minggu, sekarang mungkin 3 4 hari atau lebih cepat lagi sudah selesai. Apalagi sekarang ditambah lagi ada AI yang sudah bisa bikin UI secara langsung, misalnya kayak UI Wizard saya belum pernah pakai sebenarnya, tapi saya pakai yang paling umum, saya pakai 3 ya. Saya pakai UX Pilot, saya sudah pernah coba untuk UX Pilot untuk bikin UI, lumayan cepet ya. Kemudian ada Google Stitch, ini kompetitor baru ya, cuman sangat potensial. Bahkan, dengan kita bikin prompt dulu misalnya untuk bikin suatu aplikasi kita paste ke Google Stitch, dia bisa bikin aplikasi, UI-nya dengan sangat cepat dan bisa di-copy di Figma langsung auto layout. Ini bagian menariknya ya, dia masih dalam tahap beta, belum bisa production banget ya. Tapi di masa depan ini akan sangat potensial banget nih. Kemudian, ada Figma Make. Figma Make ini fitur bawaan Figma saat ini ya, yang kemungkinan tuh bisa berbayar di masa depan karena dia masih dalam tahap pelatihan. Oke, di Figma Make itu, nah kita bisa bikin prototype ya, kita tidak bisa langsung, ngedesainnya di Figma Make, kecuali kita pakai fitur berbayar, kita bisa bikin prototype yang sederhana dulu di Figma Make, jadi yang bagus banget nih dengan modalkan prompt aja bisa jadi yang sangat bagus di Figma Make. Kemudian, kalau kita mau itu konversi ke desain di Figma yang auto layout, kita harus pakai pipeline yang berbayar, di Freeplane tidak tersedia kalau tidak salah ya, untuk setidaknya untuk hari ini. Kemudian di Figma juga ada banyak AI tools untuk bikin-bikin, prototype seperti halnya sekarang tuh di Figma kita bisa seleksi kemudian kita bisa menggunakan Figma AI untuk melakukan prototyping. Kemudian ada banyak untuk generate konten, remove background, sekarang tuh sangat mudah di Figma dengan, tools-tools AI-nya. Bahkan sebagian besar juga tersedia di fitur yang gratisan ya. Oke sekarang kita, bicarakan skema kerja. UI UX tuh kalau dalam, skema perusahaan industri UI UX termasuk yang paling mudah terkena layoff karena, mungkin di zaman AI sekarang tidak perlu banyak UI UX designer yang bertahan di perusahaan. Cukup satu 2 orang yang pro dan menggunakan AI sudah bisa mencukupi kebutuhan perusahaan-perusahaan, apalagi startup-startup yang menengah ya. Kemudian di, skema freelancing itu pada dasarnya untuk project yang besar menengah ke atas itu cenderung masih pro UI UX, apalagi kita misalnya membangun sistem ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning, aplikasi yang punya banyak logika, punya banyak alur, itu masih butuh desainer. Tapi di project-project simple-simple aja misalnya kayak bikin landing page, company profile, sekarang itu
Saya sendiri, punya tim blankpoint.net, bisa dicek portofolionya di website saya itu. Kemudian terdiri dari 2 orang sebenarnya, 2 3 orang ya, yang semuanya freelancer juga. Biasanya saya perlu desainer, kemudian developer, itu sudah pasangan tetap ya. Tapi ini project-project simpel, bahkan developer bisa langsung buat desain yang bagus bermodalkan Figma Make ataupun AI lainnya. Jadi pembagiannya sudah nggak dengan satu orang itu bisa tender membuat program-program kecil yang sederhana atau yang menengah ke bawah, itu sudah bisa banget. Jadi, AI itu lumayan menggerus SDM kita. Oke, lalu gimana solusinya? Solusinya tuh adalah orang-orang yang skill-nya nanggung cenderung akan digerus oleh AI. Jadi ada baiknya kalian meningkatkan terus dan mempelajari AI-nya, karena ketika kalian tidak menggunakan AI, kalian akan ketinggalan dari yang lainnya, dari pengguna-pengguna AI. Bahkan di dunia UI UX sendiri sebenarnya sudah lumayan overpopulasi ya. Karena, UI UX itu termasuk salah satu tahapan kerja yang paling mudah pembelajarannya jika dibandingkan dengan, developer ya. Karena developer-nya step teknisnya tuh jauh lebih banyak. Di UI UX itu cenderung kadang orang yang bisa belajar Figma aja kemudian ngerti layout-layout dasar pemrograman itu sudah bisa jadi UI UX. Walaupun tidak sepenuhnya UI UX yang profesional, karena UI UX itu kan sebenarnya banyak prosesnya. Ada banyak tahapan-tahapan sebenarnya dalam UI UX yang menentukan, bisnis. Jadi poin utama dari yang Skillsnya pelajari adalah soft skill juga. Soft skill misalnya, problem solving, terus public speaking. Karena, developer kebanyakan itu juga tidak bisa menjelaskan aplikasinya dengan mudah ke klien, karena jadi butuh UI UX dalam timnya. UI UX pun harus pandai berbicara dan berkomunikasi langsung dengan klien. Saya bahkan selain UI UX di tim saya sendiri, saya menjadi project manager. Saya mengerjakan UI-nya, saya juga yang konsultasi dengan klien, yang nego dengan klien, yang juga presentasi, membuat programnya seperti apa, nanti baru diserahkan ke developer. Oke, terima kasih kawan-kawan, cukup segitu aja. Jika kalian ada opini lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena, siapa tahu ada konten bermanfaat bagi saya di masa depan untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.